masih dalam pembahasan ayat mutasyabihat. Terus pembahasan yang kemarin itu belum selesai terkait dengan ayat mutasyabihat. Dek wingi niku wonten kodik ingkang klentu, tapi klentunipun boten terkait dengan makna dari tasbih itu sendiri, ya. Sedikit saja, ya. Bahwa penyandaran firman Allah yang berkaitan dengan ayat tasbih, ya, ayat mutasyabihah, atau yang berkaitan dengan tasbih, penyerupaan, ya. Firman Allah yang mengatakan yadullah, ya. Yadun itu kan kalau diartikan secara tekstual itu tangan, kemudian ayun itu kalau diartikan secara tekstual itu mata, ya. Mata. Dan sebenarnya di hadis-hadisnya Kanjeng Nabi itu tidak hanya yadun, ayun, ya. Kalau di Al-Quran itu yang disebutkan itu yadun, ayun, sama wujuh, ya. Wujuh, kemudian ada istiwa. Tapi di hadisnya Kanjeng Nabi itu ada secara arti, ya, itu ada betis, ya. Kemudian ada kaki, itu ada itu, di hadis Sahih Bukhari itu ada, ya. Jadi kalau diartikan secara tekstual sangat bahaya sekali, ya. Secara tekstual sangat bahaya sekali. Nah, kemudian penyandaran terhadap sifat-sifat ini hanya boleh, ya, dikembalikan kepada makna itu sendiri. Maksudnya ya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dan dikatakan di dalam hadis oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi harus berhati-hati dengan makna dari ayat mutasyabihat, yang mana makna dari ayat tersebut itu kalau diartikan secara tekstual itu bisa menimbulkan takyif, ya. Takyif itu pertanyaan bagaimana, kepiye. Jadi Gusti Allah ki kaya ngopo. Nah, itu pertanyaan terkait dengan zat Allah itu haram sebenarnya, hukumnya itu haram, ya. Dan itu sudah dijawab oleh Imam Malik bahwa pertanyaan terkait dengan zat Allah itu hukumnya haram, tidak boleh. Madlul, ya. Madlul. Orang tersebut madlul, tersesat. Ya. Ini penting sekali. Nah, lanjutan dari pembahasan yang kemarin, karena yang kemarin itu belum selesai, ya. Belum selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharaini amin. Soalan, mal muradu bil yadihuna, yang dimaksud dari yad atau tangan di sini itu apa di ayat tersebut? Yadullahi fauqa aidihim. Sebenarnya penggunaan anggota tubuh kalau di kita, ya, di makhluk itu anggota tubuh ini juga sering digunakan oleh manusia itu sendiri untuk ijaz, majas, maksudnya majas. Seperti wilayah ini dalam genggamanku, maksudnya di sini kan bukan genggaman, ya, tetapi kekuasaan, ya. Nah, mereka itu dalam penglihatanku, maksudnya penglihatanku itu di sini dalam pengawasanku, ya. Maksudnya itu seperti itu. Itu kan juga dipakai untuk apa?
dipakai manusia untuk memajaskan suatu perkataan gitu. Dan Allah juga seperti itu. Cuma memang ulama salaf itu sangat berhati-hati dengan ayat mutasyabihat ini. Jika diartikan secara tekstual itu bisa menimbulkan takyif, dan takyif ini tadi pertanyaan bagaimana ya, atau pemikiran yang aneh-aneh ini tadi bisa menimbulkan kepada tasbih. Tasbih itu penyerupaan zat Allah terhadap makhluknya Allah. Nah, ini yang ditakutkan, karena kalau sampai terjadi tasbih maka orang tersebut sudah masuk dalam kategori orang kafir ya. Jawabnya al-muradu bil yaddi huna, maksud dari tangan di sini maksudnya adalah maknan yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa kadzalika al ayun. Maksudnya adalah makna yang patut disandarkan kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang dimaksud dengan ayun atau mata. Jadi ulama salaf itu berhati-hati sekali dalam mengartikan ayat mutasyabihat ini. Sangat berhati-hati sekali. Makanya jawabannya ya seperti itu. Karena jawaban ini sebetulnya sudah akhir ya. Maksudnya jawabannya itu sudah bulat ya. Tidak perlu tafsiri lagi ya. Jawabannya itu jawaban pasti ya. Fa inna kullama yudhafu ilaihi subhanahu yakunu ghairu mumasilin lima yudhafu ila syai'in min makhluqat. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah memiliki keserupaan ya. Tidak akan pernah memiliki keserupaan terhadap para makhluknya Allah. Jadi zatnya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya Allah. Tidak ada yang bisa menyerupai ya. Nah, hal semacam ini dulu itu juga sudah pernah terjadi ya. Penyerupaan ini sudah pernah terjadi. Kenyataannya seperti itu ya. Jadi ada beberapa ya muslimin ya, sebagian muslimin itu menyerupakan Allah dengan makhluknya karena munculnya ayat ini tadi ya, ayat ini tadi. Nah, biasanya itu ulama itu kalau sudah menulis sesuatu di kitab itu memang karena kejadian ya, karena kejadian. Nggak mungkin mereka tiba-tiba ngelarang tapi tanpa suatu sebab. Nah, itu tidak mungkin. Waman itaqoda anallahu yadan kayati syai'in minha au ainan kadzalik fahuwa mimman ghalaba alaihil wahmu. Ya. Jadi orang yang berkeyakinan, karena memang ada orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu ya hidupnya itu seperti makhluk. Hidupnya seperti makhluk. Itu ada yang mempunyai keyakinan seperti itu. Waman itaqoda annallahu yadan kayati syai'in minha au ainan kadzalik fahuwa mimman ghalaba alaihil wahmu. Ya, orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu mempunyai tangan
seperti tangannya makhluk, atau Allah itu mempunyai mata seperti matanya makhluk, maka orang tersebut dikalahkan dengan pikiran yang rancu. Pikirannya berarti kacau orang itu, ya. Berarti pikirannya kacau. Meskipun dalam sholat, ya, meskipun kita dalam beribadah itu juga tidak boleh berangan-angan terlalu tinggi, meskipun dalam ibadah, ya. Ya, pokoknya kita ibadah tumak ninah, anteng, hatinya istihdor di hadapan Allah, tetapi tidak boleh dalam kategori membayangkan, ya. Karena kita itu orang awam, ya. Bahkan Sayyidina Ali itu ketika diuji Rasulullah untuk melaksanakan sholat, seberapa bagus kualitas sholatnya, itu beberapa kali gagal. Betul, itu ada ceritanya, ya. Beberapa kali gagal karena tidak bisa istihdor. Awake dhewe wis, apa meneh awake dhewe kan wonten. Awake dhewe salat itu iso sing kelingan dudu Gusti Allah. Kelingan utange lah, kelingan barangnya sing ilang lah. Sembiarang kalir nggih. Biasane ngoten. Ya. Makanya kita itu dituntut oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya saja, gitu. Pokoknya saisone, ngoten. Ya. Pokoknya saisone. Jadi itu di usul fikih juga dibahas, ya. Perintahnya Allah itu perintah Allah itu terkadang yang dimaksud Allah itu kita terus pokoknya dilaksana nih, ternyata yang dimaksud Allah itu tidak sama dengan yang dimaksud hati kita. Itu sudah masuk dalam melaksanakan perintah. Kan kadang ada ya, perintah itu, tapi sebenarnya kita itu kurang memahami, ya. Sebenarnya jelas dari Allah itu jelas, tapi kita kurang memahami karena ilmu kita yang kurang lah, seperti itu, ya. Itu contoh saja, ya. Itsyabahallah bi khalqihi wa huwa laisa kamislihi syai'un. Karena menyerupakan Allah, ya, dengan makhluknya, yang mana Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun, ya. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun. Kayak istiwa itu Allah itu di atas atau menguasai, itu dulu sudah terjadi perdebatan, ya. Gusti Allah iki jane ning manggoni ares utawa nguasani ares, itu jadi perdebatan. Kalau Allah itu duduk di atas ares, berarti Allah itu punya pantat. Nah, logikanya kan seperti itu, okay. Berarti Allah itu berada di suatu tempat, dan itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau berada di suatu tempat itu berarti Allah membutuhkan tempat. Itu serupa dengan makhluk. Nah, lanjut, ya. Kok saya rada akeh. Lanjut soal, ya. Mulai kula niku mboten patek saged nganu soalnya basa-basi ngoten. Lanjut mawon nggih. Pokoke intine ngoten nggih. Soal. Ilaman yunsabu ma dzakartahu fi ma'nal istiwa wal yadaini, ya. Digolongkan kepada mazhab siapa makna itu tadi, ya, pembahasan yang di atas itu tadi, ya. Yunsabu dzalika ila jumhuris salaf. Jadi istiwa, yaden, kemudian ayun, makna istiwa, kemudian dua tangan, kemudian mata-mata,
Ini tadi pemaknaannya itu disandarkan kepada ulama atau jumhur ulama salaf. Ya. Ulama salaf itu adalah ulama yang hidup 300 tahun atau 3 abad setelah hijrahnya Kanjeng Nabi. Ya, setelah hijrahnya Kanjeng Nabi. Maksudnya di sini adalah para ulama salaf ini dalam mengartikan makna-makna itu tadi itu secara hati-hati. Bahkan mereka itu ya mengartikannya itu tidak ditakwil, sama sekali tidak ditawil. Ditakwil niku ditafsir ya. Tidak ditafsir. Terus pokoknya semisal ya ini maknanya ya yang maknanya itu yang patut gitu aja. Maknanya yatnya bagaimana wallahu alam, yang penting patut terhadap zatnya Allah itu sendiri ya. Yang penting patut. Atau ayunnya bagaimana, mata-matanya itu bagaimana, pokoknya yang patut terhadap Allah itu sendiri dan tidak boleh membayangkan. Fa aksaruhum yufassirunal istiwa bil istilai wa ammal kholaf, maaf okay. Wa ammal kholaf, adapun ulama kholaf itu setelah fasenya ulama salaf, okay. Jadi setelah abad ketiga Hijriyah itu banyak sekali, sampai sekarang itu berarti namanya ulama kholaf. Dan itu setiap masa itu pemikiran itu selalu berkembang terus. Nah, biyen jenis Mu'tazilah itu, kalau dulu namanya Mu'tazilah, berkembang jadi liberal. Kalau dulu Khawarij berkembang jadi enek sing jenengi ISIS, enek Wahabisme dan lain sebagainya. Dan itu keyakinannya berbeda dengan kita. Makanya saya katakan bahwa mencari atau belajar ilmu akidah, ya khususnya akidah ini Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah itu wajib hukumnya. Likulli muslimin, ya, fardhu ain. Jadi jangan sampai tidak mengetahui ini, ya harus mengetahui, karena di luar sana itu ada beberapa golongan itu yang memaknai ayat mutasyabihat ini rancu, kacau, ya. Makanya kita harus belajar. Ya setidaknya belajar yang dasar ini saja. Yang dasar. Yang penting ngerti, meskipun dalilnya ora patek ngerti, yang penting oh ternyata maknanya seperti ini. Ya. Nah, wa ammal kholaf, adapun ulama kholaf, fa aksaruhum yufassirunal istiwa bil istilai. Nah, ulama kholaf kebanyakan dari mereka atau jumhur dari mereka itu mentafsiri kata-kata istiwa itu tadi dengan kata bil istilai. Istilah itu artinya menguasai, ya, meninggikan, ya, menguasai, maha tinggi, ya. Wal yadi, dan kata yad atau tangan itu binikmati awil kudrati. Di sini ditafsiri dengan arti nikmatnya Gusti Allah, awil kudrati atau kekuasaannya Allah. Dan ayun, kata mata di sini itu diartikan sebagai bil hifdi wariayati, dengan lafadz hifat wariayah. Hifat itu menjaga, ya. Menjaga, ya. Wariayah itu ngopo Pak Sufi kalau pokoknya persamaan katanya dari menjaga, bersama lah dengan menjaga, melindungi, ya, melindungi. Riayah itu melindungi, ya. Wadzalika litawahumi kasir minhum annaha illam tu'awwal wa tusrafu an dhahiriha au hamatas tasbih. Lah, penafsiran seperti ini, takwil seperti ini tadi, ya,
Itu karena mereka menganggap kalau tidak kata-kata itu tadi tidak ditafsir atau ditakwil, karena umat pada masa tersebut itu kakean takon. Wong iku lek kakean takon iku kaya jarene Mas Atib ndekne ya Mas Atib Bani Israel. Ya. Seperti Bani Israel, wong biyen iku kakean takon. Maksudnya zaman setelah ulama salaf itu memang banyak bermunculan golongan-golongan sing kakean takon kuwi mau. Sing pikirane nyeleneh ngono kuwi. Nah ini secara terpaksa ya. Jadi ulama kholaf itu sebenarnya sama dengan ulama salaf, tapi karena secara terpaksa, karena munculnya banyak golongan-golongan sing kakean takon ngono kuwi mau, akhirnya sifat-sifat ini tadi itu ditakwil sama dan ditafsir. Karena apa? Karena ditakutkan kalau tidak ditakwil itu akan tusraf an dhahiriha. Ya. Maknanya itu akan keluar dari makna aslinya. Makna aslinya. Gusti Allah duwe tangan. Jenenge manusa sing didelok kuwi ya manusa liyane. Nek jenenge manusa kuwi ya duwe tangan ngene iki engko samare tangane yo ngene iki. Ya. Samare ngono, samare ulama kholaf iku ngono. Ya. Nah, tetapi antara ulama kholaf dan salaf itu mempunyai garis persamaan ya. Intinya itu waqadit tafaqal fariqani ala anat musyabbiha dolun. Nah, ini ada persamaannya. Tujuannya itu sama ya. Kalau ulama salaf itu tidak mengartikan, tidak mentafsiri, tidak mentakwil, itu karena pengen selamat. Kalau ulama salaf itu mentafsiri dan mentakwil itu untuk counter ya, untuk counter attack orang-orang yang mempunyai pemikiran nyeleneh. Jadi sebetulnya sama ya, sebetulnya sama. Untuk counter attack apa? Counter attack untuk mengcounter. Nah, tapi garisnya sama, tujuannya itu sama, supaya umat itu tidak menyerupakan zat Allah dengan makhluknya. Intinya di situ, okay? Intinya di situ. Wa ghairuhum yaquluna innama tuhimu tasbiha laulam yadullal aqlu wa naqlu ala tanzihi faman syabaha famin nafsihi udiya ya. Nah di luar ulama kholaf, itu mereka berpendapat innama tuhimu tasbih, bisa terjadi tasbih laulam yadulal aklu wan naklu ala tanjih, kalau tidak ditunjukkan dengan dalil akal dengan dalil logika, kemudian dalil nakal niku nas ya, Al-Quran dan hadis. Laulam yadullal aklu wan naklu ala tanjih ya. Nah ini golongan yang lain itu berpendapat bisa terjadi tasbih ya, bisa terjadi tasbih kalau tidak dijelaskan secara akal, logika dan secara teks nas ya. Nas itu ya Al-Quran dan hadis, karena Allah itu maha suci ya, maha suci. Faman syabaha famin nafsihi udiyah. Dan orang yang menyerupakan zat Allah dengan makhluk Allah itu ya ditanggung sendiri ya, ditanggung sendiri. Intinya jangan sampai kita menyerupakan zatnya Allah dengan zatnya makhluk, karena itu kalau sudah terjadi tasbih itu tadi, penyerupaan itu tadi, bisa masuk kategori dalam orang-orang kafir.
masuk kategori orang kafir. Ya, saya kira cukup sampai di situ saja, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Makatan ingkang sampun kula sampaikan awal hingga akhir wonten kirang langkunge kula nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.